Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Suryanti selaku mentor dari Tiap 3, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru peserta orientasi P3K. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya melaporkan hasil orientasi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhatun. Saya bekerja di instansi SD Negeri 047 BD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K dengan judul peningkatan kemampuan membaca permulaan peserta didik kelas rendah melalui penggunaan media kartu huruf di SD Negeri 047 BD. Yang pertama, saya akan memaparkan di sini saya bekerja di SD Negeri 047 BD, di mana di SD Negeri 047 BD itu mempunyai visi dan misi. Visi di SD Negeri 047 BD di sini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan peduli lingkungan. Kemudian visi SD Negeri 047 BD di sini yang pertama, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran Paikem, yaitu pembelajaran aktif, inovasi, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, misi dari SD Negeri 047 BD yaitu meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang keagamaan. Kemudian yang selanjutnya, misi dari SD Negeri 047 BD yaitu menciptakan budaya tertib, disiplin, sopan, terus santun terhadap sesama. Kemudian yang selanjutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, indah, nyaman, dan sehat. Kemudian yang selanjutnya, di SD Negeri 047 BD itu mempunyai tujuan, di mana ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, di sini saya selaku P3K mempunyai tugas pokok di OPD. Yang pertama, karena saya sebagai guru kelas, yaitu lebih tepatnya saya sebagai guru kelas 1, guru kelas rendah. Di sini saya mempunyai tugas, yaitu yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, terus ujian akhir. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Kemudian mengisi daftar nilai siswa, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran, kemudian mengatur keberhasilan ruang kelas. Nah, fungsi dari P3K, saya sendiri selaku P3K itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi instruksional atau di sini saya sebagai pengajar. Kemudian ada fungsi edukasional, saya sebagai pendidik. Kemudian fungsi manajerial, di mana fungsi mengajar itu membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Kemudian fungsi pendidik mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Terus fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Nah, di sini saya sebagai P3K mempunyai rencana kerja, ya, karena saya sebagai guru kelas 1 atau kelas rendah, di sini saya
mempunyai rencana kerja tadi untuk meningkatkan kemampuan membaca bagi peserta didik kelas rendah dengan menggunakan media kartu huruf. Rencana yang saya lakukan yang pertama yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui penggunaan kartu huruf. Nah, tahapannya dari kegiatan itu saya selaku guru itu membuat media pembelajaran berupa kartu huruf itu bisa saya buat dengan menggunakan kertas gambar ataupun kertas karton. Nah, dari hasil kegiatan yang saya lakukan itu di tahun pertama itu terciptanya media pembelajaran terus penggunaan kartu huruf yang menarik dan yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya penggunaan media berupa kartu huruf dalam kegiatan pembelajaran dengan metode permainan. Jadi media yang saya gunakan itu, yang saya kasihkan kepada siswa itu tidak semata-mata hanya menggunakan media kartu huruf saja, tapi saya selingi dengan menggunakan metode permainan. Nah, dari hasil itu, peserta didik itu akan nantinya akan semakin tertarik dan menyukai kegiatan membaca. Kemudian yang selanjutnya di tahun berikutnya saya menggunakan metode pembelajaran dalam kegiatan membaca permulaan bagi siswa kelas rendah dengan menggunakan kartu huruf. Jadi selain menggunakan kartu huruf itu tadi, saya di sini juga menambahkan metode yang saya gunakan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, diharapkan dari yang saya sampaikan, yang saya buat atau yang saya sampaikan kepada siswa itu, peserta didik itu akan lebih semangat dan mampu dalam belajar membaca. Kemudian yang selanjutnya menambah metode pembelajaran dalam kegiatan membaca permulaan bagi siswa kelas rendah dengan menggunakan kartu huruf. Jadi tidak cuma hanya metode satu, kemudian saya menambah metode lain untuk memberikan suatu pelajaran kepada siswa. Contohnya dengan menggunakan metode SAS ataupun menggunakan metode eja, menggunakan metode bunyi dan lain sebagainya. Dari hal itu atau hal yang saya sampaikan itu, peserta didik lebih mampu memahami dan mampu dalam belajar membaca. Gitu. Kemudian dari kegiatan yang saya lakukan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu penerapan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai berakhlak, yaitu sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pengalaman, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta saya ambil dari visi dan misi SD Negeri 04 yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian saya juga mengambil dari misi SD Negeri 04 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran baik. Demikian ya laporan orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang. Ya, ini agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Nah, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Demikian dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi daripada Kabupaten. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita beri tepuk apresiasi. Prof kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, sensasi mantap. Ayo, latihan. Ayo, tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona.
Terima kasih Ibu Harhatun untuk pemaparannya, bagus, penuh semangat. Tadi yang saya ingin tanyakan dari pemaparan tadi, kita Ibu menggunakan kartu huruf dalam KBM kelas 1 diselingi dengan permainan. Nah, permainan apakah yang biar teman-teman yang guru kelas 1 biar ikut latihan menggunakan kartu huruf diselingi permainan, dan ini bisa membuat anak-anak belajar membaca karena paling tidak menghafal huruf. Untuk permainan apakah itu? Terima kasih Bu. Yang saya ingin sampaikan untuk metode yang saya gunakan, karena tadi saya menggunakan kartu huruf, kemudian disertai dengan permainan ya. Permainan yang saya lakukan untuk anak siswa kelas 1 yang saya lakukan yaitu menebak kata. Jadi saya sediakan kepada siswa yaitu kartu huruf di dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelas itu saya bagi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu saya sediakan kartu huruf. Saya sediakan kartu huruf di setiap kelompoknya. Kemudian di situ permainannya saya memberikan pertanyaan untuk maksudnya untuk menyusun, ya Bu, untuk menyusun sebuah kata. Nah, siapa yang paling tercepat dari kelompok itu nanti akan mendapatkan reward atau hadiah dari guru, yaitu berupa nilai ataupun aplaus ataupun tepukan seperti itu Bu. Terima kasih. Kemudian tadi untuk pemaparan masih seputar pembelajaran. Padahal di situ di visi misi akan menciptakan siswa yang berakhlak, visi misinya Mas. Ayo itu dan saja tadi yang terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, berguna. Untuk mencapai peserta didik yang berakhlak mulia ini, apa yang akan Anda laksanakan untuk membantu mewujudkan visi misi tersebut? Terima kasih Bu. Saya mencoba menjawab ya Bu. Jadi untuk menciptakan ataupun supaya terwujudnya peserta didik yang akhlak ya Bu ya, terwujudnya peserta didik terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya selalu memberikan suatu arahan kepada siswa untuk selalu beretika ataupun berdisiplin ya Bu di dalam kelas, terutama ketika tadi dalam pembelajaran dalam sebuah permainan. Di situ misalnya dalam permainan yang secara berkelompok ya tidak boleh saling berebut ataupun tidak boleh saling berantem antara teman yang satu dengan teman yang satunya lagi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup pemaparan Ibu Harhatun. Silakan kembali ke tempat. Dan untuk makalah ini tadi sudah saya sampaikan, nanti untuk diperbaiki sekitar penulisannya. Mohon maaf, monggo silakan kembali untuk penampil berikutnya. Siapa? Pak Ali Bason.